Saya waktu tersebar berita, oh seakan-akan saya termasuk dalam korupsi itu, padahal sebenarnya kami dipanggil cuma sebagai saksi gitu ya. Karena sempat memang salah satu dari 400 travel itu kami yang menggunakan jasa itu karena memang ditawarkan. Tetapi saya merasa saya tidak bersalah. Karena pada saat itu memang kita melihat ini adalah satu keputusan resmi ya, dari Kementerian Agama. Jadi saya yakin saya tidak ada masalah. Tapi istri saya pun mengatakan, bagaimana nanti dia yang kepikiran. Saya mengatakan sudah tenang saja. Gak usah kepikiran. Sekarang momentum kita dekatkan diri kepada Allah. Saya justru lebih giat berdoa lagi. Saya lebih giat lagi sholat malam. Saya lebih giat lagi bersedekah. Alhamdulillah akhirnya Allah tetap. Dan saya melihat ada perangkat-perangkat yang Allah siapkan. Datangnya Dr. Faizal sebagai pengacara kami. Saya nggak pernah cari beliau. Mungkin bayarannya kalau untuk beliau kelasnya itu sudah sangat mahal. Saya tidak bayar 1 rupiah pun kepada beliau. Beliau datang lillahi ta'ala mengatakan, Ustadz harus dibela. Pertama kakak beliau yang datang makan di restoran kami. Kemudian, Ustadz kemarin ada masalah sama KPK ya? Iya, tapi bagaimana Ustadz? Ustadz adalah pengacara. Saya bilang enggak. Saya datang sendiri, saya diundang. Ini saya anggap ini wali amar pemerintah. Saya harus patuh. Saya datang. Tapi saudara ada pengacara gini, ini adik saya, adik kandung saya, Dr. Faizal. Nah, terus ditempol lah sama beliau. Kebetulan beliau sekeluarga lagi makan di restoran kami. Ini ada Ustaz Haridin ada masalah gini, tolong bantu. Iya siap gini-gini. Hanya kita ngobrol lah. Ngobrol, kita dudukin permasalahan, lalu beliau menemani saya ke KPK waktu itu. Dan mendudukan permasalahan ini memang harus melalui prosedur hukum dan segala macam. Saya ikut semuanya. Tapi saya merasa tenang saja, saya merasa saya tidak bersalah. Sehingga saya yakin Allah siapkan perangkat-perangkat dan saya yakin di ujungnya ini akan ada sesuatu yang Allah janjikan besar. Cukup banyak dok yang saya lalui cobaan-cobaan dalam hidup. Kalau saya coba praktekin teori yang saya pelajari selama ini, sabar sampai titik terakhir. Betul-betul setelahnya itu ada sesuatu yang sangat besar yang Allah kasih yang di luar prediksi saya. Amin. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dok. Jadi yakinlah pasti akan ada garis finish setelah ada garis start. Tinggal dokter nikmati prosesnya, lebih dekatkan diri kepada Allah SWT, kuatkan akidahnya. Setelah itu hadapin saja. Secara hukum pun dihadapin secara hukum. Dan insya Allah pasti akan ada jalan keluar.